satu hal. Kayaknya bentar lagi ada lagi gempa susulan. Iya. Dalam tenda itu ada bayi, bayi masih berusaha untuk disusui ibunya. Iya. Lalu kan nggak selalu semua situasi bencana selalu ada ruangan khusus buat ibu yang untuk bisa menyusui. Kadang-kadang kalau masih darurat banget, udah kita tumpuk jadi satu kan ya. Iya. Di mana ada kakeknya juga di situ, ada omnya juga lagi sesak napas misalnya. Ricu dalam tenda. Ada bapak-bapak dong masih ngerokok, sebelahnya ada anak-anak lagi keluyuran. I'm being enough. Menjadi enough itu membahagiakan sekali. Only enough people can share and give. Welcome to Wahana Visi Indonesia's podcast, Our Days to End Child Poverty. Saya Becky Tumewu, Hope Ambassador WVI, dan hari ini mau ngobrol-ngobrol sama seorang narasumber mengenai peran kita untuk sama-sama memberikan kehidupan sepenuhnya nih untuk anak-anak Indonesia. Nah, tentunya ya dalam melayani anak-anak, WVI nggak berjalan sendirian loh, nggak bisa berjalan sendirian. Karena banyak sekali kami akhirnya didukung oleh orang-orang baik yang peduli sama anak-anak Indonesia. Salah satunya adalah relawan. Menurut saya ya, kalau relawan ini nih, kalau bicara tentang relawan ini luar biasa sih. Mereka-mereka adalah yang bisa memberikan diri mereka secara optimal tanpa mengharapkan imbalan. Dan sebagai Hope Ambassador WVI, saya kan udah keliling tuh sama WVI ke berbagai daerah layanan WVI di penjuru Indonesia. Dan saya bertemu dengan para relawan di sana, wah luar biasa sih. Kalau saya lihat apa yang mereka lakukan benar-benar secara sepenuh hati dan benar-benar ikhlas gitu. Demi apa? Demi kepentingan anak-anak Indonesia. Nah, jadi kalau saya aja nih belum tentu loh bisa menjadi seperti para relawan ini. Nah, karena itu kami sangat berterima kasih untuk para relawan WVI yang dengan sepenuh hati melakukan aksi dari hati. Tuh bagus ya kata-katanya ya, kalimatnya. Nah, saat ini saya bakal ngobrol dengan salah satu relawan yang juga all out banget dalam mendukung pelayanan WVI, terutama dalam kesehatan ibu dan anak. Dia adalah kakak kelas saya, ya, kakak seperguruan dari alma mater kebanggaan kami. Kemudian beliau ini memang seorang dokter, ya, dokter ahli gizi yang sangat dipercaya untuk menjaga kesehatan. Kalau mau menjaga kesehatan dari sisi asupan, nah ini dokter yang satu ini tuh bener-bener, aduh banyak banget teman saya kesana sih. Untung saya belum kesana karena apa? Katanya dokternya galak. Ya, nah ini dia. Pokoknya kita dengerin nih obrolan sama beliau. Nah, kenapa beliau kita hadirkan? Karena beliau ini pernah bersama WVI menjadi relawan saat respon bencana gempa bumi Lombok dan tsunami Selat Sunda. Waktu itu beliau ini sampai nginep-nginep di tenda untuk memastikan para penyintas tetap mendapatkan gizi yang memadai dalam kondisi bencana. Kita sambut aja langsung ya, kita ketemu, ini dia Dr. Tan Shot Yen. Yeay, wow. Coba nih segenap masyarakat yang ada di studio tepuk tangan dong. Dr. Tan, apa kabar? Puji syukur, alhamdulillah saya baik-baik saja. Iya ya, sehat. Sibuk apa sekarang dokter? Sibuk ngurusin orang dan ngurusin diri sendiri tentu saja. Aduh, lebih enak mana, ngurusin orang apa ngurusin diri sendiri? Dua-duanya harus balance. Harus ya. enak ya, harus balance. Ya. Oke, nah Dokter Tan, boleh dong diceritain, kan ternyata kita tuh sama-sama nih ya bergerak dan mendukung WVI dok. Dan dokter sebagai relawan tadi juga sudah saya ceritakan bahwa aduh langsung terjun gitu ya. Tapi awal mulanya gimana sih dok jadi relawan WVI waktu itu? Ya, saya kenal dengan beberapa pentolan WVI sebetulnya, dan kami sebetulnya tergabung di dalam gerakan kesehatan ibu dan anak. Nah, ini adalah suatu kelompok orang-orang yang memang
termasuk NGO apa namanya LSM yang sangat peduli dengan bagaimana anak-anak kita ini bisa betul-betul bukan cuma jargon menjadi generasi emas suatu hari di Indonesia. Nah, oleh karena itu maka ketika ada bencana alam, maka tentu tanggap bencana diberlakukan. Dan saat itu memang WFI adalah salah satu NGO yang sangat cepat gercep dan punya struktur yang bagus dalam tanggap bencana. Jadi dengan demikian ya ikut aja yuk, kita angkat ransel, kita jalan gitu aja sih. Jadi pertama kali waktu itu tahun berapa tuh, Dok? Waduh, kalau tanya tahun ya lali ya. Tahun berapa? Tahun berapa? Ada yang ingat tahun berapa? 2018. 2018. Pokoknya sebelum pandemi lah. Iya, 2018. Itu ada beberapa rentetan kejadian yang memang sangat agak sedikit mematahkan hati di Indonesia sebelum pandemi. Kita dihajar berkali-kali dengan bencana alam. Betul. Nah, waktu itu jadi dokter bergabung relawan bagian kesehatan ya, Dok ya? Terutama bagian pemberian makan bayi dan anak, PMBA. Oke. Nah itu gimana tuh? Ada cerita menarik? Ceritain aja deh, pasti menarik nih. Cerita menarik dan hal-hal yang paling mengesankan juga buat Dokter Tan. Ya, jujur ngomong saya belum pernah ke daerah gempa sebelumnya. Gempa yang artinya gempa masif ya. Jadi pada waktu itu saya berangkat ke Lombok, kemudian kami ditempatkan di salah satu rumah masyarakat yang kebetulan masih agak rapi. Dan waktu itu aku tuh sotoy banget. Saya cuma mengatakan gempa, cuma retak-retak dikit gitu kan gaya banget kan. Terus saya mengatakan nggak mau tidur di tenda, apaan sih tenda-tenda kayak begini. Akhirnya saya memilih untuk tidur di rumah karena saya mengatakan relawan nggak boleh nanti dijadikan orang yang ditolong, karena kalau saya sakit masuk angin kan nggak lucu banget. Udah deh, gue ceritanya tidur di rumah salah satu penduduk yang waktu itu digunakan oleh WFI menjadi posko. Nah tapi saya ngelihatnya agak ngeri-ngeri sedap ya kalau ada apa-apa, jadi aku nggak tidur di kamar, tidurnya di ruang tamu pakai pakai sleeping bag gitu. Pintunya agak dibuka sedikit sih, sedikit. Soalnya kalau ada apa-apa pintu terkunci gitu ya. Kan atau susah dibuka kan. Betul. Nah, hari pertama kayaknya aman deh. Begitu hari kedua, tiba-tiba sekonyong-konyong itu gempa di sana antik ya. Kejadiannya kalau nggak malam tuh subuh. Kira-kira menjelang subuh, jaga. Waduh, karena saya kan kebetulan sama suami saya berdua kan. Nah lalu kemudian saya kan masih pakai dalam sleeping bag begitu. Gue udah dicekut aja kayak anak kucing. Siap, mari kita keluar. Sejak itu saya takut dong, nggak berani tinggal di dalam rumah. Takutnya emang retak, rubuh, runtuh dan ya udah tinggal nama kan kalau udah kayak gitu. Benar. Jadi mau ngebantu malah enggak dibantuin. Akhirnya dibikin repot orang. Jadi pertama memang tidak mau tidur di tenda dengan dasar pemikiran bahwa jangan sampai sakit dan lain-lain, tapi malahan tidur di dalam rumah merasa nggak aman juga akhirnya, lebih nggak aman rasanya gitu ya. Jadi Dok, dari hari itu ke depan saya akhirnya yang memilih untuk tidur di tenda bareng-bareng sama yang lain. Nah Dok, kalau waktu itu yang dokter lihat apa sih kebutuhan yang memang paling mendasar gitu? Ya, yang pasti adalah life survival kit ya. Life survival itu dalam pengertian sarana air bersih, orang mesti makan, ya orang mesti ya itu tadi mandi, cuci kakus ya, itu kan penting banget. Dan tentu saja bagi anak-anak itu adalah dapur khusus ya. Nah, tidak semua tanggap bencana itu menyediakan dapur khusus buat PMBA, pemberian makan bayi dan anak. Ya, jadi kenapa saya deket banget dengan WFI, karena WFI itu masih gigih untuk bisa membuat anak-anak itu menjadi survivor yang bisa dipertahankan kesehatannya selama bencana. Jadi yang pertama, ibu-ibu yang masih menyusui akan kita tetap pertahankan, mereka masih bisa menyusui anak-anaknya. Kita punya tempat khusus, tempat aman, ya, jadi tenda ramah anak, di mana ibu-ibu masih bisa kasih anaknya nenen dan seterusnya. Dan yang kedua, kita juga langsung set up, kita mendirikan dapur PMBA. Jadi anak-anak ini nggak sampai tercemar dengan sufor-sufor yang jadi sumbangan nggak karuan itu, nggak tercemar dengan makanan-makanan bayi yang juga hanya Tuhan yang tahu kan kualitasnya gitu loh ya. Dan satu hal yang lebih penting lagi adalah bayi ini rentan diare. Nah, kalau rentan diare itu artinya karena sarana pembuatan makannya itu tidak bersih. Nah, itu sebabnya kenapa dapur PMBA itu harus terpisah dengan dapur umum untuk dewasa.
Oh, jadi nggak bisa disatuin ya? Nggak bisa disatuin. Jadi tuh inget tuh bahwa ternyata kepentingan ibu dan anak itu Ya. memang harus dipisahkan dari kepentingan orang dewasa pada umumnya. Dan mereka adalah kelompok rentan. Betul, kelompok rentan Yes. karena kayak tadi waktu dokter Tan bilang ibu-ibunya nih dikasih tempat yang aman nyaman supaya mereka masih bisa memberikan ASI. Karena kan kita tahu ya kalau ibu-ibu yang masih menyusui ada stresnya dan lain-lain. Itu kan betul langsung banget. mampet ya dok ya. Setuju sekali. Oke. Nah dok, apa sih dok yang membuat dokter tuh tergerak untuk menjadi relawan? Nah ini jadi balik lagi kepada soal relawannya nih. Padahal kan dokter udah sibuk di jajaran dokter ahli gizi juga kayaknya sangat terkenal gitu loh dok. Nah itu tuh gimana dokter? Prinsipnya cuma satu, orang kalau mau memberi ya memberi aja. Waktu bicara tentang sibuk apa enggak, itu bisa diatur ya kan. Sekerap kali kata-kata sibuk itu seringkali menjadi bahasa ngeles aja sih. Gue lagi sibuk ya, maaf ya gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir kalau dicari waktunya pasti ada. Jadi prioritas mana yang lebih penting. Sebab orang-orang yang bekerja sama dengan saya pun bisa menghargai kok. Oh dokternya sementara cuti, bukan buat jalan-jalan gitu loh ya, tapi memang buat nolongin orang lain. Oke, nah dok, kalau yang dokter, nah ini kan sebenarnya kan dengan dokter pergi menjadi relawan, melihat secara langsung korban gempa gitu ya, penyintas dari peristiwa gempa ini, terutama ibu dan anak. Kalau saya ngalamin tuh dok, waktu saya pergi bersama WVI, pelayanan gitu ya dok ya, walaupun dalam kondisi yang normal-normal tanpa adanya bencana. Tapi waktu saya pergi saya melihat mereka, semangat mereka, kebutuhan mereka dan apa yang bisa saya lakukan untuk mereka, saya tuh mendapatkan sesuatu. I always got something in return gitu. Kalau dokter, apa yang dokter dapatkan dari kegiatan menjadi relawan bersama dengan WVI? Saya punya prinsip bahwa yang disebut dengan tindakan bermoral itu adalah di mana kita meletakkan manusia pada tujuannya. Manusia itu tidak boleh menjadi sarana untuk tujuan maupun kepentingan yang lain. Jadi saya tidak pernah mengharapkan apa-apa dan gak pernah ngerasain kira-kira gue dapat apa ya. Enggak, pun rasa puas, tidak. Karena begitu I'm expecting something, begitu saya ngarepin kayaknya gue berasa berjasa, gue berasa puas, gue berasa happy, gue berasa keutamaan gue jadi terjamin di situ. Itu sebetulnya bukan jiwa seorang relawan. Itu adalah timbal balik ya dok ya? Exactly, itu adalah suatu pamrih ya. Jadi merasa nyaman aja dengan berbuat baik itu udah pamrih ya. Ya sebab jujur ngomong itu gak ada rasa nyaman loh kalau kita berada di situasi yang sangat mengerikan sekali itu ya. Jadi gak ada rasa nyaman, rasa takut ada, rasa khawatir, rasa pengen, kayaknya gue pengen capcus sendiri deh. Dia bodo amat yang lain gitu ya. Tetapi yang disebut dengan memberi, nah itu menarik itu. Bicara tentang memberi itu adalah bicara tentang meletakkan manusia pada kepentingan manusia itu sendiri, bukan tentang orang lain. Nah tapi tapi saya setuju dengan itu. Tapi dokter Tan, apa yang dokter pelajari gitu? Apa yang nilai ya bukan didapatkan untuk semata-mata sesuatu yang baik seperti yang tadi ya kepuasan atau apapun itu, tetapi what points did you get from your experience gitu? Untuk itu saya mempunyai jawaban yang justru lebih agak sedikit membuat orang tercengang. Yang saya pelajari nah, justru ini nih yang kita pengen denger ya kan? Bukan gue galak ya. Oke, jadi pemahaman kritis ya. Justru yang aku sedihkan dalam situasi bencana itu adalah justru yang saya lihat sebagai observer dia ada di sana. Banyak sekali orang menggunakan situasi bencana untuk kepentingan. Ini penting nomor satu. Contoh paling gampang seperti misalnya, dan gak ada arahan, itu ngerinya bukan main. Jadi seperti misalnya kami waktu itu sedang ada aktivitas di dalam tenda ya, mengajarkan tentang cuci tangan pakai sabun ya kan, bagaimana tentang memberikan makan bayi dan anak. Di tenda sebelah ada remaja, kayaknya geng mahasiswa dari mana nggak tahu, ingin maksudnya baik barangkali ingin berkontribusi ya, ya Allah itu namanya bagi-bagi kemasan isinya susu-susu berwarna, berkemasan, ada yang kasih jelly, ada yang kasih biskuit-biskuit, bilang ya ampun gue kerja keras di sini dipatahin sama tenda sebelah. Jadi itu yang saya cermati. Jadi barangkali kita kalau sebagai kelompok NGO atau kelompok relawan, kita justru bukan cuma hanya fokus kepada orang yang kita layani, tapi juga dengan sesama calon relawan supaya arahannya ndak salah gitu loh.
Benar sih, Dok. Ya, jadi di Indonesia ini kan banyak sekali orang yang baik. Betul. Saya masih percaya banyak orang baik. Tetapi orang baik ini kalau tidak mendapatkan pengarahan, maka apa yang menurut dia baik dan benar, dia pikir baik dan benar bagi orang lain. Which is it's not gitu loh. Kalau buat saya ya, Dok ya, yang saya gemes gitu kalau tiap kali saya pergi-pergi gitu ya, Dok ya, sampah loh, Dok. Betul kayak banget. Makanya waktu Dokter Tan tadi ngomong dibagiin ada jelly, ada apa, itu kan semuanya kemasan ya, Dok. Ya, itu kan setelah dinikmati gitu ya, kalau Dokter Tan kan perhatiannya justru kepada aduh apa yang ada di dalam kemasan itu. Betul. Gitu kan. Apa asupan yang ada di dalam situ, berguna apa enggak, malah ngeracunin kali gitu kata kasarnya. Nah, kalau saya justru juga berpikir gitu, aduh ini nih kadang kita mau berbuat baik tapi kita nggak mikirin kayak pengelolaan sampahnya, kemudian bagaimana harus dikumpulin, the aftermath. Sampai akhirnya begitu habis kejadian, ya ampun sampahnya numpuknya luar biasa. Betul banget. Iya bener sih, itu memang mesti dipikirin. Jadi kalau mau berbuat sesuatu yang baik harus bisa juga koordinasi. Betul. Makanya saya juga menganjurkan kepada WFI kalau diterima sih. Ditampung. Yang mesti kita lipat gandakan bukan tentang jumlah relawan yang akan bergabung, tetapi sistematika yang sudah dijalankan dengan begitu baik oleh WFI. Yuk coba kita tularkan kepada NGO lain. Kalau perlu ditularkan kepada pemerintah. Soalnya kadang-kadang pemerintah juga bingung gitu loh ya. Ada yang terima susu formula banyak sekali numpuk di kantor RW, di kantor kelurahan, di kepala desa. Waduh, itu banyak banget, sampai ada yang udah ditikusin, ada tikus di mana-mana, sampai ada yang udah kena ketetesan air hujan, ada yang sudah mendekati expired date, mendekati tanggal kadaluarsa. Jadi sekali lagi supaya orang-orang yang ingin berbuat baik ini mendapatkan arahan, itu penting banget. Benar ya. Nah jadi tuh Dokter Tan udah menyampaikan juga masukan nih, rekomendasi ditampung sama WFI. Tapi that's a very good idea sih. Kalau kita bisa menularkan sistem yang sudah berjalan dan dapat dinilai baik, ya kan, kepada, jadi kan ini kan juga berbagi sehingga NGO atau LSM lain bahkan pemerintah bisa juga melakukan segala sesuatunya secara lebih efisien dan efektif. Cakep. Bener ya? Yes. Nah, oke, Dok, lanjut kita. Kenapa dokter nggak kapok-kapok dan selalu available, nih kata WFI nih, Dok. Setiap ada apa-apa permintaan dari WFI, baik itu terjun ke lapangan atau ayo dong Dok, share ilmu gizinya. Dokter Tan katanya selalu bersedia. Karena ruang instalasi gawat darurat di IGD itu bukan cuma di bagian di rumah sakit loh. Ya buat saya apa yang kami kerjakan bersama-sama ini adalah panggilan juga IGD juga. IGD dalam bentuk public health ya. Jadi UGD unit gawat darurat dalam bentuk community in a scale of community. Jadi kalau menurut hemat saya ini adalah suatu panggilan 24 jam, 365 hari dalam setahun yang kapanpun. Yuk angkat bukan koper, kita pakainya angkat ransel ya. Betul. Angkat ransel, mari kita berkemas, mari kita jalan. Dan kita udah nggak peduli lagi mau pakai sepatu kayak apa, kayak mau pakai yang penting adalah cuman satu, kita siap dan kita fit. Jangan sampai kita yang ditolongin. Benar. Jadi memang sebagai relawan itu hal-hal yang harus diperhatikan gitu jadi ya. Jadi unit gawat darurat level komunitas itu keren banget. Di situ nilainya kerjasama. Oke. Nah ini saya jadi kepikiran lagi nih Dok. Tadi balik lagi kepada yang dokter lakukan di tenda waktu jadi relawan di tempat bencana itu, di area bencana. Kan dokter mengatakan bahwa pemberian makan kepada ibu dan anak ini penting ya. Nah jangan-jangan malah saat di tenda ada Dokter Tan and team gitu, kualitas asupan gizi jadi lebih baik daripada sehari-harinya mereka gitu. Persis. Jadi saya tidak mau mengatakan blessing in disguise ya, kayaknya terlalu kasar ya. Tapi saya juga bersyukur dalam tanda kutip. Justru dengan kondisi bencana orang jadi dengerin. Jadi adalah momen untuk kami bisa juga terjun ke dalam komunitas-komunitas yang barangkali tadinya tidak terjangkau. Orang yang tadinya nolak-nolak gitu kan, yang apaan sih, orang warung aja banyak makanan kok, yang ngapain sih ribet segala macam.
Tapi ya alhamdulillah ketika kita di dalam suatu tenda, di dalam suatu kondisi yang serba terbatas, dan mereka kan nggak ngapa-ngapain ya, Benar. nggak ada arisan, ya, Betul. lagi nggak ada pertemuan RT RW, so Iya, they have to iya. listen to us, right? Jadi Benar. itu adalah momen ketika justru kita bisa menyampaikan, delivering, ya apa yang baik untuk mereka. Ya, jadi Betul. bukan cuma soal pemberian makan saja, tapi Benar. juga mengenai masalah sanitasi, bagaimana kita, yuk jangan ngerokok yuk. Sebab ini banyak banget loh di dalam tenda itu. Oh ya? Ada bayi, bayi masih berusaha untuk disusui ibunya. Iya, iya. Lalu kan nggak selalu semua situasi bencana selalu ada ruangan khusus buat ibu yang untuk Betul. bisa menyusui. Kadang-kadang kalau Betul. masih darurat banget, udah kita tumpuk jadi satu kan ya. Iya. Di mana ada kakeknya juga di situ, ada omnya juga lagi sesak napas misalnya. Wah ricu dalam tenang. Iya. Ada bapak-bapak dong masih ngerokok, sebelahnya ada anak-anak lagi keluyuran. Nah, jadi itu adalah momen di mana kita juga melatih nurani kita untuk bisa menegur, tapi dengan cara yang sopan. Iya, Nah ini iya. penting banget ya. Iya. Jadi menjadi seorang dokter, menjadi seorang nakes, menjadi seorang pekerja lapangan, challenge-nya justru bukan ketika semua baik-baik saja, Iya. tapi ketika semua tidak baik-baik saja. Dan ternyata itu udah mesti keluar dari ilmu yang dikuasai, yaitu ilmu kesehatan, tapi juga harus dipraktekkan dengan komunikasi yang baik ya. Ya, makanya Yang kita tepat. mempunyai istilah yang namanya behavior change communications. Jadi bagaimana ilmu perubahan perilaku Betul. dan bagaimana mengkomunikasikannya, bukan cuma coa saja di dalam Iya, suatu iya, ceramah, itu menjadi challenging di sini. Oke, nah Dokter Tan, berarti ini apakah ada pesan nih dok? Ya, untuk pasti ada Dokter Tan. Mesti Ya. tak pikir dulu ya. Jadi pertanyaannya bukan apakah ada, bukan apa pesan. Nah gitu ya. Apa pesan yang bisa Dokter Tan sampaikan kepada generasi muda dan juga kepada publik ya, kepada publik lainnya terkait dengan kegiatan-kegiatan volunteer. Oke. Bicara tentang menjadi volunteer atau relawan, itu adalah bicara tentang berbagi. Itu poin nomor 1. Iya. Ya, dan saya punya prinsip bahwa hanya orang yang cukup bisa berbagi. Ya, betul. Orang yang selalu merasa kurang ngambil terus gitu loh ya. Jadi generasi muda atau yang udah setengah tua kayak gue, udah tua, gue udah 60 loh diem-diem. Oh wow. Iyalah. Lah menurutmu you berberapa? Oh iya bener ya. Berarti yang lupa diri tuh siapa lupa diri, ya? betul ya, jadi gue berarti ya. Alhamdulillah. Gue lupa diri. Anyway, loh. menjadi relawan itu tidak kenal usia ya. Selama Anda betul. tahu diri bahwa Anda punya fitness tertentu, Anda dan sebagainya. Tapi sekali lagi ingin saya garis bawahi adalah kalau kita selalu hidupnya selalu merasa kurang. Bukan selalu kurang secara ekonomi ya. Kurang cantik, kurang pinter, kurang pede. Benar-benar banyak kurangnya. Banyak kurangnya. Maka kita akan menjadi taker. Selalu kita akan ngambil, kurang bahagia itu juga then we become taker. Karena kita akan ngambil kebahagiaan dari orang lain. Betul. Kita mengandaikan orang lain yang menjadi syarat buat gue supaya bisa bahagia. Benar, mencari validasi ya. Exactly. Nah, kalau kita menjadi cukup, I'm being enough. Menjadi enough itu membahagiakan sekali. Only enough people can share and give. Nah, itu aja sih. Itu dia. Jadi pesan nih buat teman-teman semuanya, buat generasi muda terutama ya, yang banyak nggak tahu deh kalau buat saya Dokter Tan, anak-anak sekarang ini banyak overthinkingnya. Gitu ya. Banyak overthinkingnya. Jadi bisa jadi larinya jadi yang tadi itu kurang. Dan bener kata Dokter Tan bahwa inget tuh ya, hanya orang-orang yang merasa cukup. Bukan berlebih ya, cukup. Cukup itu adalah mereka yang bisa berbagi. Bisa berbagi apapun itu, dan juga termasuk melayani. Melayani orang lain gitu dan ya. Dan kita tidak berbagi dari kekurangan kita, itu salah loh. Jadi kadang-kadang ada orang mengatakan, nah gimana tuh konsep berbagi dari kekurangan kita coba? Ya artinya orang itu masih berasa kurang. Oke. Ya, makanya kenapa dalam proses berbagi dia expecting something else. Karena saya berbagi dari kekurangan saya, gitu loh. Tapi kalau saya berbagi dari kecukupan saya, maka saya tidak mengharapkan apapun in return. Saya tidak mengharapkan apapun sebagai imbalan. Dan itu indah banget karena hidup tanpa beban. Karena the happiness is coming from me. Bukan karena saya berbagi dengan orang lain, karena saya menyerap kebahagiaan dari orang lain. Tidak. Nah itu dia. Dalam loh ini yang disampaikan oleh Dokter Tan. Dan satu hal lagi barangkali, kerap kali kalau kita berbagi, belum tentu yang dibagi itu bisa menerima dengan legowo ya. Kadang-kadang apa yang kita bagikan bisa aja ada rejection, ada penolakan. Benar. Kalau you are expecting something,
So penolakan itu menjadi menyakitkan sekali bagi kamu, toh? Tetapi kalau kita berbagi just to share, just to give away, maka walaupun orang menolak nggak apa-apa. Bahkan kita barangkali bisa berefleksi, barangkali cara gue salah ya. Nah gitu loh. Barangkali saya harus menemukan cara yang lebih baik sehingga apa yang saya bagi itu cocok dengan kepentingan dia. Sebab belum tentu apa yang kita bagi kan cocok untuk yang dia butuhkan saat itu. Benar. Yes. Dan sebenarnya siapapun yang kita bantu, mereka juga berhak untuk menolak kan? Oh jelas. Iya kan? Oh, jelas. Mereka juga berhak untuk menolak, dan penolakan itu ibaratnya kalau udah mau jadi relawan gak boleh baper. Nggak boleh baper. Iya kan? Dan kita mencintai bukan dengan cara seperti kita ingin dicintai, tapi kita mencintai dengan cara orang itu ingin dicintai. Oke. Wow, ini sebenarnya kita lagi belajar filsafat atau gimana sih? Dengan cara galak ya? Dengan kan? Cara enggak. Dokter Tan enggak galak. Cuman orangnya tegas, asertif Dokter Tan ini ya. Makanya tuh jangan pada pikir Dokter Tan galak. Beliau adalah tegas dan asertif. Oke, nah berarti kalau secara praktikal ini adalah pertanyaan terakhir nih untuk menutup obrolan kita di podcastnya Wahana Visi Indonesia. Berarti ini kayak agak ngulang dikit nih ya, Dok. Tips praktis apa yang perlu disiapkan bila Anda sudah berkomitmen untuk menjadi relawan? Dalam arti seperti yang tadi, siap untuk terjun ke ya kayak Dokter Tan gitu, ke wilayah-wilayah yang sedang ada bencana gitu, Dok. Nomor 1 cuman do not expect anything. Oke. Termasuk do not expect that you are being strong. Ya, ada kalanya seorang relawan bisa jatuh dalam pengertian secara emosional. Karena dia nggak ngebayang gitu ya. Oh my God. Saya tuh pernah loh breakdown nangis. Oh ya. Di mana? Ya di mana aja. Cuman bedanya gue nangis sampai GR gitu, sampai semua orang pada motoin kan enggak. Ya if you feel like you want to break down, please do. Itu manusiawi banget. Dan itu normal. Itu normal. Jadi ada saat-saat ketika kita breakdown, kita ingin nangis, kita merasa kayak aduh kok gini banget ya. Kayak dunia tuh runtuh. Please do. It's okay. It's normal. Nah asal Anda tahu bahwa you need to flip after that. Ya kan? Abis itu tujuan lo apa, ikut ini. Ya, jadi kalau Anda secara mental Anda masih gonjang-ganjing nangis bombay, Anda harus putuskan bahwa Anda harus direscue. Anda harus pulang ya. Nah jangan-jangan nge-rescue dia lebih mahal daripada the whole operation dan gitu ya. Yang kedua adalah Anda harus betul-betul memahami bahwa situasi setiap saat bisa berubah. Jadi semua skema yang udah ada di benak Anda, misalnya Anda pengen bikin ceramah, Anda pengen menunjukkan isi piringku, lah tiba-tiba properti kita hilang semua misalnya. Itu pernah loh kejadian. Jadi saya udah bawa poster, udah bawa pokoknya preps gitu ya, hilang semua, nggak tahu ini kemasannya ada di mana, ranselnya ada di mana. It's okay, it's alright. Jadi that is a challenge being a volunteer. Jadi bermainlah dengan situasi, bersenang-senanglah, dan taruhlah hatimu di sana. Not in everywhere else, but you are there, being present. Itu penting banget. Jadi ada mindfulness juga waktu kita di sana gitu ya. Bagus banget loh obrolan kita. Tepuk tangan dong masyarakat di studio. Bagus banget juga buat yang sedang mewawancarai saya. Jadi harap diingat. Jadi ini yang saya dapet ya, dan langsung nunclep gitu di hati saya ya teman-teman, bahwa apa yang Dokter Tan tadi sampaikan. Pertama, only enough people can share. Betul ya? Can share and give. Jadi utamakan bahwa kita juga harus tahu bahwa saya tuh berkecukupan, betul ya? Tidak perlu lebih untuk dapat berbagi, tapi cukup, dan cukup itu adalah urusan kita loh. Betul. Ya, urusan kita pribadi sendiri. Nggak ada orang lain atau situasi apapun yang bisa kita pakai untuk memvalidasi cukupnya kita. Betul. Dan kemudian tadi waktu kita udah memutuskan untuk saya mau jadi relawan, saya siap diterjunkan kemanapun, don't expect anything. Karena segala sesuatunya bisa baru ketahuannya nanti. Jadi take it easy ya, harus bisa secara spontan juga ya menggunakan apapun yang ada di sana. Betul ya, dan jangan lupa juga untuk memperhatikan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Bukan hanya yang dikatakan orang yang mau kita bantu saja, tapi tim yang bekerja sama juga dengan kita. Dan ya itu,
enjoy the process. Oh, very much. Gitu ya. Ya, terutama kalau kita nobar nonton bareng. Televisi cuma satu, ada di warung. Pertama kali tuh. Oh gitu. Ketika Via Valen itu nyanyi pembukaan Asian Games. Oh iya betul. Pertama kali 2 nobar. Biasanya kan so gaya kan televisi satu yang nonton cuma 2 orang. Bener. Wih, nontonnya usel-uselan, keren banget. Pakai nyamuk dong. Jadi nah ini juga ya realita hidup ya, bahwa di sisi dunia yang lain ada yang tengah merayakan sesuatu kan, Asian Games dengan hebohnya dan lain-lain, tapi di sisi yang lain ada yang sedang mencoba untuk bertahan hidup dalam kondisi yang seperti apapun. Dan habis itu mati lampu. Dan kalau di tempat gempa kalau udah mati lampu satu hal, kayaknya bentar lagi ada lagi gempa susulan. Ya, tapi it's alright, it's okay. Oke. Aduh, seneng banget. Thank you Dokter Tan. Very much welcome. Thank you senior aku. Oh ya, sama-sama Becky. Oke, nah jadi teman-teman, inilah obrolan kita. Demikian obrolan kita bersama dengan Dokter Tan. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk tetap dengarkan Wahana Visi Indonesia's podcast. Yang pasti Our Days to End Child Poverty dimulai di sini. Pokoknya dengerin aja dulu obrolan kita. Siapa tahu Anda juga punya inspirasi atau keidean untuk bisa bergabung bersama dengan Wahana Visi Indonesia. Saya Becky Tumewu undur diri. Sampai jumpa.